Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan Elsa Arifianti, Al-Fatih Rizal Pratama, Restu Wahyu Setiawan, dan Lailatul Tiara Winarsih akan memaparkan materi tentang pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, materi pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti harfiah, tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan menurut Kirlach dan Ellis dalam Azhar mengatakan bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Rusman dalam bukunya menjelaskan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Menurut Levi dan Dance mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa gambar visual mempermudah pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang ada dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Ada juga beberapa fungsi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi semantik. Fungsi semantik dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, guru sebagai sumber dan media pembelajaran berperan memberi makna pada setiap kata yang disampaikan atau diucapkannya. Yang kedua yaitu fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Yang ketiga yaitu fungsi fiksatif. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, imajinatif perlu ditumbuhkan pada diri peserta didik, sebab dari imajinasi itu seringkali melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu fungsi sosio-psikologis. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta didik. Peserta didik dalam jumlah yang cukup besar, sangat adat, kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda sangat mungkin memiliki persepsi dan pemahaman yang tidak sama tentang suatu topik pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran di sini ada 3, yaitu yang pertama, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran adalah untuk menjadikan bahan pengajaran menjadi lebih konkret dan menarik, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi. Media pembelajaran menjadi lebih beragam, lebih jelas dan terarah, sehingga akan membuat materi tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran bagi guru.
Manfaat media pembelajaran bagi guru adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan pembelajaran, memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan membuat langkah-langkah pengajaran menjadi berurut, sehingga kualitas pembelajaran lebih baik. Yang ketiga yaitu manfaat media pembelajaran bagi siswa adalah sebagai alat untuk merangsang siswa agar lebih semangat dalam belajar. 3. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Pengelompokan media oleh Lessing, Pollock, dan Reglu dibagi dalam 5 kelompok, yaitu 1. Media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. 2. Media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. 3. Media berbasis visual. Media berbasis visual, image, atau perumpamaan memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 4. Media berbasis audio visual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan yang penting diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Media ini dibagi menjadi audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. 5. Media berbasis komputer. Dewasa ini, komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Instruction atau CAI. CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. 4. Prinsip dan kriteria media pembelajaran. Yang pertama, prinsip penggunaan media. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Maksudnya itu, media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar saja, tetapi merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media pembelajaran, itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Yang keempat, penggunaan media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima,
Pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Selanjutnya, yang kedua, prinsip pemanfaatan media. Saat menentukan pilihan media yang akan kita gunakan, maka kita akan dituntut untuk dapat memanfaatkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan proses pembelajaran jika kita tidak menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, media yang kita pilih harus dapat kita manfaatkan dan menggunakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan media. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip memilih media pembelajaran, yaitu 1. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti keberhasilan pembelajaran dilihat dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan pembelajaran dikatakan efisien ketika pencapaian tujuan pembelajaran menggunakan media dan meminimalkan waktu pembelajaran. Kedua, prinsip kemampuan berpikir siswa. Jika media pembelajaran tidak disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa, maka akan menyebabkan siswa bingung dan sulit memahami tujuan materi pembelajaran. Oleh karena itu, media sebagai sarana memberikan pengalaman visual kepada siswa berupa motivasi, memperjelas konsep rumit dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Interaktif berarti siswa mampu memahami media sehingga terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, semakin interaktif media semakin mendukung siswa aktif dalam pembelajaran. Keempat, ketersediaan media pembelajaran. Guru sebaiknya juga melihat ketersediaan media. Apabila media tidak tersedia di sekolah, semua yang direncanakan akan sia-sia. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media. Media sebaiknya menyesuaikan kemampuan guru dalam menggunakan media. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru memiliki media sendiri seperti laptop. Keenam, alokasi waktu. Ketersediaan waktu sangat krusial dalam pembelajaran. Jadi, guru harus mampu mengalokasikan waktu dengan tepat sesuai kurikulum. Ketujuh, fleksibilitas media. Media dipilih oleh guru sebaiknya memiliki fleksibilitas dan mampu digunakan dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, kemampuan penggunaan media. Media pembelajaran yang dipilih haruslah aman bagi siswa, sehingga hal tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran berlangsung tidak terjadi. Seperti media yang mudah terbakar, tajam, panas, atau bahan-bahan kimia yang digunakan di laboratorium. Selanjutnya, yang keempat, kriteria pemilihan media. Sebagai seorang guru, harus dapat menentukan media yang tepat, sekaligus dapat menjangkau seluruh siswa dengan keterbatasan atau modul yang ada di sekolah. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap si bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak.